Oke, perkenalkan nama saya Fuad Padi, bisa dipanggil Fuad. Saya D4 ada jenjang untuk menjelaskan materi terkait manajemen strategis. Nah, dimulai dari pengertiannya seperti apa. Nah, menurut saya itu manajemen strategis itu semacam proses dan cara kita berpikir dalam berorganisasi yang mana itu melibatkan analisis, tindakan, dan keputusan untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Nah, dia itu tidak hanya dia mengenal kemampuannya, tetapi dia harus proaktif dan mampu mengantisipasi perubahan serta siap melakukan penyesuaian maupun perubahan biasa eh, dalam strategi. Nah, jadi inti dari manajemen strategis ini adalah kita harus memahami mengapa sebagian perusahaan itu mampu unggul dibanding yang lain. Nah, dan kita harus pikirkan bagaimana sih caranya agar bersaing dapat mempertahankan keunggulan kompetitif dan apa populer. Selanjutnya, dua lingkup manajemen strategik. Nah, ini ada beberapa tiga poin itu. Pertama ada analisis strategis, perumusan strategis dan implementasi strategis. Nah, di sini saya jalan masing-masingnya. Nah, pertama analisis strategis. Nah, analisis strategis ini itu berupa tujuan dan saran strategis yang berupa dari visi, misi, dan tujuan strategis. Nah, untuk analisis ini terdapat beberapa lingkungan. Ada lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Eksternal itu berupa lingkungan umum yang berupa demografi, ekonomi, politik, sosial. Sedangkan kalau lingkungan industri itu berupa persaingan pasar, domestik, termasuk produk berganti dan ancaman lainnya. Nah, bagaimana sih lingkungan eksternal internal itu berupa sumber daya, kapasitas perusahaan, aktivitas rantai nilai seperti operasi, pemasaran, STM, logistik, dan modal intelektual, pengetahuan, serta hubungan sosial. Nah, yang kedua, perumusan strategis. Nah, ini ada beberapa tingkatan untuk perumusan strategis. Ada tingkatan paling bawah sampai tingkatan yang paling tinggi. Yang pertama itu tingkatan paling bawah itu tingkat bisnis. Nah, itu semacam bagaimana sih kita bersaing dalam suatu industri seperti kepemimpinan biaya, diferensial produk atau jasa, fokus pada segmen tertentu. Nah, kemudian tingkat korporasi. Nah, itu kita menentukan portofolio suatu bisnis yang dijalankan, mengelola sinergi atau unit bisnis. Kemudian ada tingkatan strategis internasional. Nah, itu sudah memutuskan nih, bentuk masuk pasar luar negeri seperti ekspor, joint venture, akuisisi, kemudian menentukan cara kita bersaing di pasar global. Nah, tingkatan paling tinggi adalah strategi perusahaan dan inovasi, yaitu menciptakan nilai baru melalui produk, layanan, dan model bisnis. Nah, itu menangkap peluang pasar yang baru dan mengembangkan keunggulan kompetitif. Yang ketiga, implementasi strategi. Nah, ini ada beberapa bagian poin-poin yang kita bahas mengenai implementasi tadi. Pertama tuh struktur dan desain organisasi. Nah, ini berupa gimana kita menyusun strukturnya, analisisnya, dan kolaborasi lintas organisasi. Yang kedua, kita harus memastikan desain sesuai dengan strateginya. Yang kedua, kepemimpinan, strategi, dan etika. Nah, pemimpin itu harus menetapkan arah pandangan, membangun budaya organisasi, dan mendorong perilaku etis. Dan terakhir mengembangkan organisasi tersebut pembelajar atau semacam kita mengadakan pelatihan untuk para anggota organisasi. Kemudian poin yang selanjutnya itu pengendalian strategis dan tata kelola perusahaan. Nah, ini kita melakukan pengendalian informasi dalam dalam berarti kita kayak melakukan monitoring lingkungan dan dari lingkungan kerja yang ada di perusahaan. Kemudian kita melakukan pengendalian perilaku, ya, semacam seperti kita harus memberikan sebuah insentif uh, budaya atau batasan gitu. Kemudian tata kelola perusahaan itu seperti kayak hubungan manajemen, dewan direksi, pemegang saham. Dan poin terakhir itu kewirausahaan korporasi.
Nah, itu kita melakukan pembaruan organisasi secara berkelanjutan, lalu mengidentifikasi dan mengeksploitasi peluang baru. Itulah ruang lingkup dari manajemen strategik. Nah, selanjutnya itu adalah ini udah juga, ini udah juga, ini udah juga, bisa jelasin juga semuanya. Nah, kita masuk pada sejarah perkembangannya. Nah, sejarah perkembangan strategi ini ada beberapa poin yang saya eh, terapkan, tapi saya jelasin mungkin secara secara lebih dalam. Nah, jadi nih manajemen strategi ini itu berkembang nih sebagai suatu bidang kajian yang karena kebutuhan organisasi. Nah, untuk menghadapi persaingan tersebut nih, itu akan semakin kompleks. Pada awalnya, praktik strategi ini dalam bisnis banyak terinspirasi dari konsep militer, di mana strategi ini dipahami sebagai rencana untuk mengalahkan lawan kan dalam pertempuran. Nah, seiring perkembangan dunia usaha, konsep ini bergeser ke arah pengolahan perusahaan dalam lingkungan yang dinamis, sehingga apa? Sehingga strategi tersebut tidak lagi hanya berfokus pada rencana jangka panjang, tetapi mereka juga memiliki kemampuan adaptasi. Nah, pada tahun 1990-an hingga 1970-an, itu kita memfokus pada utama manajemen strategik, yaitu masih didominasi oleh perencanaan strategik. Nah, perusahaan pada masa itu menekankan analisis lingkungan dan peramalan tren yang jangka panjang yang terjadi pada saat itu untuk menentukan arah kebijakan. Namun, dalam pendekatan ini kemudian dinilai terlalu kaku karena sering kali tidak mampu merespon perubahan lingkungan yang cepat. Nah, lalu ketika kita masuk dekade pada tahun 1990-an, muncullah pandangan yang baru bahwa keunggulan kompetitif tidak hanya ditentukan oleh perencanaan, tetapi juga kemampuan organisasi itu sendiri untuk beradaptasi. Nah, menurut pemikiran Michel Porter dengan konsep five force itu dan strategi bersaing menjadi tonggak penting. Nah, dia itu fokus beralih pada bagaimana perusahaan ini dapat mengatasi sistem kompetitif, mengatasi tekanan kompetitif melalui diferensial biaya rendah atau fokus pada menekankan sumber daya dan uh, kapasitas internal sebagai faktor utama dalam meraih keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Nah, ada teori-teori mengatakan teori resource based view atau disebut LBF itu menegaskan bahwa perusahaan itu akan unggul bila dia tuh memiliki sumber daya yang bernilai langka, sulit ditiru dan tidak tergantikan. Nah, pada saat yang sama, manajemen strategi ini mulai menekankan pentingnya inovasi, pembelajaran organisasi serta kewirausahaan korporasi. Nah, makanya di era globalisasi ini, di era digital ini, manajemen strategi berkembang lebih jauh dengan menekankan kelincahan atau agility, kelanjutan atau sustainability, dan tanggung jawab sosial. Nah, perusahaan ini tidak hanya dituntut untuk mengejar profit jangka panjang, uh, tapi juga dia menuntut menjaga keberlangsungan jangka panjang dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Nah, kurang lebih seperti itu sejarah perkembangannya manajemen strategik. Nah, termasuk pada hierarki strategik itu ada visi, misi, tujuan sasaran, dan skema. Nah, saya jelaskan sedikit mengenai hierarki. Hierarki kan semacam tingkatan bagaimana tujuan organisasi ini bisa tercapai atau bisa uh, susun dengan rapi sehingga paling spesifiknya dan terukur sesuai dengan tujuan strategisnya. Nah, hierarki ini kan membantu kita uh, menciptakan ko, ko, apa ya, menciptakan sebuah koherensi dalam arah strategis organisasi sehingga semua bagian organisasi bergerak ke arah yang sama. Nah, ada tingkat-tingkatan pada hierarki strategik itu ada visi. Nah, visi ini semacam seperti
uh, tujuan yang sangat uh, panjang. Maksudnya begini, visi ini kan berfungsi sebagai kan gambaran mental yang kuat dan memotivasi semua pihak dalam organisasi. Misalnya guru di Amerika itu punya visi bahwa suatu hari nanti semua anak di negara kita harus memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang unggul. Nah, itu visinya. Gitu. Nah, misinya apa? Itu lebih spesifik dibanding visi. Ini lebih menjelaskan tujuan organisasi, dasar persaingan, dan kewenangan kompetitif. Misi ini menjadi pedoman bagaimana visinya akan dicapai. Nah, mencakup kerangka waktu yang lebih jelas dan operasional misalnya ini. Misi misi Walt Disney ini dia tuh mengatakan bahwa menjadi produsen hiburan dan informasi terkemuka di dunia dengan memanfaatkan portofolio untuk menyediakan konten, layanan, dan produk. Yang ketiga, tujuan strategik. Nah, ini digunakan untuk mengoperasikan pernyataan misi. Lebih seperti itu kayak terukur dan berbatas waktu. Nah, ada dua tujuan strategis nih. Pertama, tujuan strategis keuangan. Ini fokus pada profitabilitas, pertumbuhan ekonomi atau pendapatan atau nilai pemegang saham. Nah, kalau tujuan non keuangan itu misalnya kayak peningkatan kualitas produk, inovasi produk atau kepuasan pelanggan atau perbaikan lingkungan dan sebagainya. Nah, masuk pada penutup. Nah, mungkin itu kurang lebih dari saya jelasin materi dengan manajemen strategik. Nah, karena dari manajemen ini kita dapat menyebutkan itu mencakup analisis kebutuhan, keputusan, tindakan, kemudian beradaptif, lalu kita harus berinovatif dan keberlanjutan. Nah, untuknya tujuannya seperti apa untuk mempertahankan keunggulan kompetitif yang jangka panjang. Mungkin kurang lebih saya jelasin mengenai materi manajemen strategik. Oke, saya tutup. Saya ucapkan terima kasih yang telah menonton sehingga dengan penjelasan saja mungkin bisa bermanfaat uh, bagi yang melihat video ini. Oke, saya undur diri. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.